Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Widalasyati dari semester 4A PBSI Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan media yang telah saya buat, yaitu media papan cerita. Jadi, pada media ini saya akan menjelaskan materi tentang teks cerpen. Di dalam media ini sudah terdapat struktur dan juga cerita dari teks cerpen. Untuk di sebelah kanannya itu terdapat struktur teks cerpen, dan untuk sebelah kirinya itu ada contoh dari cerita teks cerpen. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur teks cerpen. Jadi di dalam teks cerpen terdiri dari 6 struktur. Nah, jadi yang pertama itu dari struktur teks cerpen itu ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua yaitu ada, coba kita lihat, ada orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerpen. Yang ketiga yaitu ada komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Sekarang yang keempat yaitu untuk yang keempat itu ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Selanjutnya untuk struktur yang kelima yaitu ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Dan untuk yang terakhir yaitu ada koda. Pada bagian terakhir struktur cerpen yaitu koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Nah, tadi sudah dijelaskan ada berapa struktur dari teks cerpen. Selanjutnya akan menganalisis cerita cerpen ini ke dalam struktur-struktur yang sudah tadi dijelaskan. Bagaimana cara penerapannya? Penerapannya itu siswa dibagi ke dalam 6 kelompok. Setelah tadi dibagi menjadi 6 kelompok, nanti ada satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan akan memutar dadu ini. Nah, jadi nanti setiap nomor yang ada di dadu ini itu akan menentukan kelompok itu akan menganalisis apa. Nanti kita bakal lihat di sini. Nah, di dalam setiap nomor-nomor ini itu ada struktur-struktur teks cerpen. Nanti mereka akan dapat nomor berapa. Sebelum
perwakilan dari kelompok maju untuk memutar dadu ini, setiap kelompoknya itu sudah dibagikan satu cerpen yang ini ke setiap kelompoknya untuk memudahkan mereka dalam menganalisisnya. Contoh penerapannya ya, misal kelompok 1 itu maju satu perwakilan untuk memutar dadu ini, seperti ini. Nah, kelompok 1 itu mendapatkan nomor 1. Kita lihat di sini, nomor 1 itu apa? Kita buka ya. Nomor 1 itu ada abstrak. Jadi nanti untuk kelompok 1 itu akan menganalisis abstraknya itu yang mana dalam cerpen ini. Dan akan diberi waktu 3 menit untuk kelompok 1 berdiskusi yang mana yang termasuk ke dalam abstrak yang ada di cerpen ini. Setelah menunggu 3 menit, nanti ada satu lagi perwakilan dari kelompok 1 untuk maju. Nanti ini media ini akan ditempel di papan tulis. Dan nanti si kelompok 1 itu akan ngasih tanda panah. Ini yang termasuk abstrak itu di sini. Nanti ini tuh ada tanda panahnya gitu untuk menunjukkan bahwa kalimat ini termasuk ke dalam abstrak. Mungkin sekian penjelasan dari media yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.